hari ini Bapak Ibu kita masuk usia keempat. Saya mau katakan, bukan karena kekuatan siapa-siapa, semua pure oleh karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Oh, sekali lagi Bapak Ibu katakan semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu kita langsung masuk saja ya waktu kita. Kita masuk ke tema memelihara kasih karunia dan ayatnya langsung saja kita ambilkan. Kita baca ya. Ya. Ayat 7 kaum ibu, ayat 8 dan 9 itu kaum bapak. Oh maaf. Ya, 8 9 7-nya kaum ibunya, perempuannya, 8 9 bapaknya. 2 3. Ayo yang laki-laki, yang prianya 2 3. Jangan ada orang yang memegahkan diri, katakan amin. Bapak Ibu, banyak sekali definisi daripada kasih karunia. Kemarin kita dengar ada bahasa Yunani, ada Ken, ada bahasa Yunani, karis, dan macam-macam. Tapi saya tidak membawa yang itu, saya membawa definisi umum saja tentang kasih karunia. Kita baca bersama-sama 2 3. Kasih karunia adalah pemberian yang Tuhan berikan di mana manusia seharusnya tidak layak menerimanya. Katakan amin. Katakan amin. Ya. Saya kasih contoh begini. Tadi kan kalau engkau menderita karena dosamu, itu kesalahanmu karena firman Tuhan tadi. Tapi kalau engkau menderita oleh karena pekerjaan Tuhan, itu kasih karunia. Amin. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu teguh di Tuhan, tapi masih mengalami penderitaan, itu kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bukan hanya berbicara yang baik. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau saudara diberkati Tuhan, itu kasih karunia? Halo? Kalau sampai hari ini Bapak Ibu belum mendapat jawaban doa, apakah itu kasih karunia? Halo? Kasih karunia? Contoh sederhananya begini. Kalau ada seorang bapak di tempat ini nggak ada, contoh ya, sudah pendek, maaf, hitam, dekil, jarang mandi, jarang sampoan, tapi dapat istri yang cantik banget, rajin mandi, bla 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 bla. Itu kasih karunia enggak? Hah? Halo? Kasih karunia enggak? Loh, tadi katanya kan sudah jelas Pak. Saya balik lagi ya. Saya balik. Kalau ini istrinya, kebalikannya, dekil, marah, sekarang mandi, sekali setahun mandi, itu pun pas Natal. Lalu dapat suami ganteng, gak ada, bla bla bla. Itu kan karunia nggak? Hah? Malah petaka. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke ayat tadi, kasih karunia itu tidak hanya berbicara apa yang baik yang kita terima, tapi acap sekali Bapak Ibu beberapa hal Tuhan izinkan itu terjadi untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu kasih karunia. Katakan amin. Katakan amin. Contoh ya. Ini contohnya supaya Bapak Ibu lebih paham. Lanjut ya. Ada 2 contoh saya buat. Ada kisah anak kecil yang lahir buta dari kecil. Lalu murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, anak yang baru lahir ini buta, itu dosa siapa? Apakah itu dosa orang tuanya atau dosa anaknya sendiri? Jawabnya apa? Apa kata Tuhan Yesus? Bukan dosa anak ini, bukan dosa orang tuanya. Dan Tuhan izinkan supaya apa? Tuhan menyatakan
kemuliaan. Amin. Mengerti di sini dulu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ini kisah daripada Paulus. Ketika dia berdoa, dia minta kepada Tuhan supaya mengangkat utusan iblis dari dirinya yang mengganggu di setiap hari. 3 kali aku berdoa supaya Tuhan bawa angkat itu utusan iblis. Tapi Tuhan hanya bilang berkata begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Penderitaan? Lalu? Menderita? Beritahu sampai saudara, sebelum engkau menderita, engkau tidak mengerti kasih karunia. Amin. Kemarin saya bawa khotbah di home. Saya bawa tentang fase penderitaan dari Filipi 3 ayat 10. Ya, tentang kuasa kebangkitan Kristus. Di mana kita dikatakan sempurna apabila kita masuk kepada penderitaan daripada Kristus. Itu kasih karunia. Katakan amin. Ya. Coba lihat samping saudara. Apakah wajahnya wajah penuh kasih karunia? Apakah bekas penderitaannya lebih banyak? Apa bekas tanggungan lebih banyak? Tadi kami makan bersama. Jadi kita kan Pak Bobas ya, pedas sekali. Ya enak bukan pedas. Apa? Agak mulus juga berbeda. Teman-teman bilang begini, hidup sudah pedas, ini pun pedas pula. Bapak Ibu, semua itu dimulai dari sebuah fase penderitaan itu Tuhan. Saya mengatakan Bapak Ibu, tidak ada kenikmatan itu Tuhan tanpa dimulai dari sebuah penderitaan. Katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu, waktu mendengar penderitaan, lihat wajahnya, senang nggak? Saya lanjut saja ya. Ayo Ibrani 12 ayat 15. Mengapa kita butuh kasih karunia hari-hari ini? Kita baca bersama-sama 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, mengapa hari-hari ini kita butuh kasih karunia? Kasih karunia Tuhan izinkan hari-hari ini, di tahun ini Bapak Ibu, tuntunan kita sepanjang 1 tahun ini, supaya kita saling mengasihi dan kita boleh hidup rukun satu dengan yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu, pada waktu kita mau hidup rukun bersama-sama, apa yang dikatakan Mazmur 133 itu digenapi dalam hidup ini. Katakan amin. Ya, saya menarik sekali tadi Bapak Ibu, semua tim sangat saya apresiasi sekali hari ini. Ya, di luar daripada apa yang saya pikirkan, ternyata panitia melakukan jauh lebih dari apa yang saya pikirkan. Saya awalnya berpikir ini fellowship FH ini dan ulang tahun ini kita adakan sesederhana mungkin saja. Ternyata ada yang berpikir berbalong, ada yang pikir masak-masak, masak besar itu. Ya, karena ya sudah, kasih karunia cukup saya pikir begitu ya. Tapi saya merasakan hari ini Bapak Ibu, ada sebuah kebersamaan yang sangat luar biasa. Semua tim hari ini, baik dari VIC-nya yang melakukan kontrol di lapangan hari ini, Pak Hobas, semua ya, hari ini keren sekali. Kita berikan tepuk tangan ya. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Amin. Tuhan mau kita apa? Hidup. Katakan sampai udah hebat tanpa roh pun gak bisa hidup. Amin.
sehebat apapun kita, tapi kita nggak mau rukun satu dengan yang lain, nggak juga. Kuncinya dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa rukun. Beritahu sampai saudara, ayolah rukunlah kita. Amin. Perhatikan Bapak Ibu. Lanjut ya. Untuk sebuah kerukunan Bapak Ibu, kita butuh sebuah yang disebut makanan rohani yang sangat baik, yaitu original love, kasih, PS memberi. Apa perbedaan kasih Bapak Ibu dengan memberi? Apa definisi kasih? Jadi kasih itu begini. Kasih itu tidak pernah menuntut. Contoh begini ya. Ini Senayan. Ini dulu. Bapak Ibu, tinggi nggak ditentukan usia. Dulu masih anak-anak, saya sudah dewasa. Sekarang saya jadi lebih tinggi. Ya, tapi kan Bapak Ibu. Belum. Ini kasih Pak. Lalu Nael, ini kasih ya. Waktu dia sakit saya besuk. Contoh ini. Waktu saya sakit dia nggak besuk. Lalu saya marah. Itu kasih atau memberi? Hah? Contoh begini. Kalau Nael datang ke pesta saya, tupaknya 25.000. Contoh. Lalu saya catat, Nael 25.000. Saya baku mati. Tanda seru. Sampai kapan kau Nael datang? Tetap 25.000 kasih. Lalu si Randy. Lalu Randy saya undang datang ke pesta saya. Saya lihat dia nggak ada tupaknya. Saya langsung catat, Randy nggak ada tupaknya. Lalu saya tulis lagi dalam kurung, ingat sampai kapan ku ingat. Lalu pada waktu dia pesta, karena saya ingat tadi dia nggak ada tupak, lalu saya mulai lakukan seperti itu. Saya isi amplop kosong isinya. Saya tulis, dulu kamu nggak ngasih tupaknya. Itu kasih atau memberi? Kasih. Ya, silakan duduk. Jadi kasih Bapak Ibu, yang original itu kasih Tuhan. Kasih yang tidak pernah menuntut harus dibalas. Lah Tuhan hari ini mau kita mengasihi Bapak. Bukan hanya memberi tapi mau katakan mengasihi. Jadi sering sekali tinggal daripada Tuhan ditentukan keadaan baik saja. Sering sekali kita berpikir kalau kita baik Tuhan baik, kalau kita jahat Tuhan jahat. Itu image yang salah. Tuhan itu kasih. Kita jahat pun kalau kita baik. Katakan amin. Beritahu sampai saudara, engkau jahat pun Tuhan tidak berubah. Ya, karena Tuhan punya image yang baik, maka Bapa memberikan sebuah nama, sebutan kepada Tuhan, Maha baik, Maha pengampun, Maha kudus, Maha pengasih. Adakah nama Bapak Ibu di sini yang pakai Maha? Kenapa saudara pakai Maha? Saudara bukan Tuhan. Amin. Amin. Ya, beritahu sampai saudara, ayo hari-hari ini perkuat mengasihi. Amin. Ya, lanjut ya. Yang pertama dari kasih tidak pernah menuntut. Kasih tidak tertutup dan selalu menerima siapa
saya memberi kesempatan melayani kepada beberapa orang nggak layak standarnya secara manusia mungkin melayani, saya habis di babak belur di belakang. Kenapa Bapak izinkan melayani bla. Tapi standar yang saya pakai itu Yohanes 4, perempuan Samaria dikasih kesempatan oleh Tuhan lalu dia berubah. Amin. Kasih tidak pernah tertutup menerima kesalahan. Sering sekali Bapak Ibu kalau suaminya salah masih menerima istrinya? Sering sekali begini, Pak, saya ampuni suami saya. Inilah pengampunan kelima. Masih ingat ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia bersalah bulan depan Pak, pengampunan ke-6 Pak. Tapi Tuhan itu menerima apa adanya. Amin. Amin ya. Perhatikan Bapak Ibu, kasih itu memelihara apa? Memelihara persekutuan. Jadi Bapak Ibu lihat sampai saudara kalau sudah malas bersekutu, sedang masalah itu rohnya. Kalau sudah mulai malas gereja, sedang masalah itu rohnya. Amin. Karena kasih itu memelihara persekutuan. Karena kita Ibrani berkata, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Katakan bersama dengan saya, ayo pelihara persekutuan. Ya. Amin. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu kita berada, saya mau katakan kekuatan saudara di dalam lembah kekelaman ketika saudara masih mempertahankan ibadah saudara. Satu-satunya bangsa di bumi yang tidak pernah menukarkan Tuhan ya, sampai hari ini Israel, dan diingat sebagai suatu bangsa yang tidak pernah mengalihkan ibadahnya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita masuk ke ambang pintu daripada orang-orang Israel, ada sebuah peringatan susah namanya tentang mengingat kebaikan Tuhan di sana. Sehingga bagi mereka umat Israel, ibadah itu bukan hanya kepentingan, tapi sebuah kebutuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu hari ini mari ibadah itu biarlah menjadi sebuah kebutuhan kita. Itulah kasih karunia Tuhan yang Tuhan sediakan hari-hari ini bagi kita. Katakan amin. Amin. Saya mau katakan Bapak Ibu, Israel sampai hari ini, kita lihat hari ini di masa memasuki perayaan Rosh Hashanah, sedang diserang oleh Iran. Tapi perhatikan Bapak Ibu, tangan Tuhan tidak pernah mengembalikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada sebuah perjanjian. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita dalam perjanjian rohani. Selama saudara tidak meninggalkan Tuhan, saya mau katakan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Itulah perjanjian Tuhan bagi kita. Amin. Jadi jangan pernah saudara berkata, apa yang kuterima hari ini oleh karena kebaikan, oleh karena kepintaran, oleh karena kehebatan. Biarlah kita berkata, semua hari ini yang ada, semua karena kebaikan Tuhan dan kasih karunia. Kita berkata, kebaikanku bukan karena fasilitasku, bukan karena kecakapanku, ku dipanggil, ku dipakai.
Jadi perhatikan sukacita saudara sendiri. Pada waktu beribadah saudara masih sukacita. Amin. Jadi sukacita itu nggak ditentukan oleh kondisi dompet kita. Kantong boleh kering, hati harus basah. Bagus juga tidak polisi. Kantong boleh kering, hati tetap basah. Sukacita. Katakan amin. Ya. Karena kita mencatat Bapak Ibu dalam Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, karena Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Apa yang Anda inginkan hari ini? Ayo banyak bersukacita. Katakan banyak bersukacita. Katakan banyak bersukacita. Katakan banyak bersukacita. Di samping saudara masih utuh, masih kencang wajahnya. Harus bersukacita hari ini, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu pada waktu kita mencari kerajaan Allah, sebab kerajaan Allah berbicara damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tapi kalau orang mencari kerajaan Allah tidak bersukacita, saya tidak yakin Bapak Ibu tidak kerajaan Allah yang dicari. Karena kerajaan Allah itu berbicara damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Jadi setiap orang yang datang beribadah menemukan kerajaan Allah, dia pulang dengan sukacita. Katakan amin. Jadi sukacita saudara tidak ditentukan dengan apa yang ada di bumi ini, tapi sukacita saudara ditentukan ketika saudara bertemu dengan kerajaan Tuhan. Itulah salah satu definisi daripada kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Saya tutup di sini. Bagaimana kita menjaga kasih karunia hari-hari? Kita baca 2, 3. Tetapi karena karunia Allah ada segala, dan kasih karunia yang dianugerahkan tidak sia-sia. Sebaliknya, katakan amin. Katakan amin. Ternyata Bapak Ibu, kasih karunia yang Tuhan izinkan diberikan hari ini, kita harus kerja keras. Katakan amin. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu selalu punya alasan memberikan kasih karunia. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara yang melayani di MA itu kasih karunia? Halo? Ini kan kita fellowship MA. Saudara yang dipercayakan WL walaupun suaranya pas-pasan di MA itu kasih karunia? Kunci A suara di bass, habis. Amin. Yang kaum Bapak dipercayakan Bapak Firman itu kasih karunia? Beberapa kaum Bapak kalau Bapak Firman, Bapak Ibu, topiknya kasih karunia, nanti endingnya penderitaan. Kita nggak nyambung Pak. Tapi semua bersukacita. Amin. Dibawa-bawa kita ke bulan kemana-mana. Nggak nyambung-nyambung juga. Bukan kayak kasih karunia. Amin. Yang doa syafaat dipercaya doa syafaat. Kasih karunia. Ada yang doa makan, khusus doa makan, tapi doa syafaat itu kasih karunia. Amin. Doa makan Israel didoakan, Palestina didoakan. Itu kasih karunia. Amin ya. Hari-hari ini Bapak Ibu kita harus bekerja lebih keras lagi. Katakan bekerja lebih keras lagi. Mari Teresa berkata begini, Tuhan tidak memanggil aku untuk sukses, tapi untuk setia. Halo, saya mau katakan Bapak Ibu, setia itu mahal. Ya, katakan mahal. Katakan mahal. Ya. Amin. Ayo saya tutup aja di sini.
Kita baca bersama-sama 2-3. Semakin besar kasih karunia yang Tuhan berikan, semakin banyak yang Tuhan tuntut. Katakan amin. Jadi perhatikan bahwa bisa nanti satu orang itu dia dapat ini, dia ini. Karena itu Tuhan tuntut. Amin. Kalau saudara bisa nyanyi, saudara bisa lihat komputer, semua kerjakan. Karena semakin banyak kasih karunia diberikan, semakin besar tuntutan Tuhan di sana. Katakan amin. Jangan dikubur. Katakan jangan dikubur kasih karunia. Ya. Kita akan memasuki ulang tahun kita ke-5 tahun depan, Bapak Ibu. Kita berharap 57, 85, kemarin Pak Edi bilang menyinggung sedikit, ada 2 angka 5 itu berbicara grace, 5, 85 itu berbicara tentang double grace, ada berkat kasih karunia double portion. Katakan amin. Biar Bapak Ibu memasuki tahun ke-5, tahun depan, tahun ke-5. Hari ini berbicara tentang 5. Biarlah kita memasuki kasih karunia berlimpah-limpah. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kita belum tahu Bapak Ibu kontrak hidup kita habis tahun ini. Saya hanya mau bersyukur saja, karena bersyukur itu kasih karunia. Saya nggak mau mengada-ada Bapak Ibu. Saya nggak mau membesar-besar pikiran saya yang bisa stres. Saya hanya mau bersyukur. Tapi saya percaya dalam ucapan syukur ada kasih karunia berlimpah. Amin. Dengan kekuatan tangan di samping, semakin kita gencar mendoakannya, semakin berpulangnya. Semakin gencar kita doakannya di samping sana, tanah saya pulih, sudah dibangun orang, sudah juga fondasikan. Kemarin fungsinya kan cuma dibangun gereja di PDI, saya nggak tahu. Nggak apa-apa, kalau gereja saya suka. Semakin banyak kerajaan Allah dibangun, semakin besar kemungkinan orang selamat. Amin. Bapak Ibu, jangan khawatir. Memasuki tahun depan, 5 tahun, ada double grace di sana. Jangan khawatir Bapak Ibu. Tuhan pasti tolong kita. Ini masih tetap ayat G. Musa pernah berkata bagi Tuhan di dalam Keluaran 33 ayat 15. Bila engkau tak beserta dengan kami, jangan pernah Tuhan perintahkan kami berjalan. Kenapa? Karena Musa sangat ketergantungan dengan Tuhan. Biarlah gereja ini bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dana yang ada, tetapi gereja ini mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Dan kita semua dipakai sebagai sarana untuk bersama-sama menolong pekerjaan Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, pada waktu kita hidup rukun bersama, kasih karunia di sana berlimpah-limpah. Katakan amin. Kita punya karunia bersama kita. Bila engkau besertaku, saya mau kita bangkit berdiri. Ku tahu berjalan. Kami butuh Tuhan menyertai perjalanan kami. Memasuki di tahun yang kelima gereja Mujibatan Islam. Kami mau nyatakan kami butuh Tuhan di sana. Kami butuh Tuhan menyertai kami. Kami butuh Tuhan melindungi kami. Sebab gereja ini sangat bergantung kepada
Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami agar kami hidup senantiasa penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan setiap kami. Biarlah hidup kami sepanjang hari, biarlah hidup kami setiap hari senantiasa dipenuhi oleh kasih kami daripada Tuhan, sehingga hidup kami berdampak, sehingga hidup kami berbuah yang baik, sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Mari yang sudah